Wow. Hey YouTube, selamat datang di channel Motomobi News. Mengenai Toyota Land Cruiser Prado gitu ya, udah pasti pada tahu kan kalau Toyota Prado itu ada generasi terbarunya. Bentuknya kayak gini. Ini ya mobil ya, udah gagah, kenceng, bisa off-road, mantep. Sekarang udah ada aksesorisnya. Kalau di Zenix itu ada Modelista, ya di Prado juga ada yang namanya Modelista. Aksesoris Modelista ini ada bumper guard, ada skid plate berbahan aluminium, bingkai lampu kabut, dan garnish untuk bumper belakang. Kalau pengen lebih wow lagi, velgnya juga ada Modelista bernama Wing Dancer, ukurannya 20 inch, pakai ban Toyo Open Country. Di interiornya, Modelista juga ada beberapa item, gak hanya luar. Jadi ada lampu kaki, illumination kit, jok yang dipertebal, sunshade, dan kaca film. Aksesoris ini bisa dibeli satuan atau paketan sekaligus. Tapi kalau mesin, ya sama sekali nggak disentuh ya, karena ini buat aksesoris eksterior interior doang. TLC Prado ini atau Land Cruiser 250 itu punya standar memiliki beberapa opsi mesin. Yang pertama mesinnya bensin, yaitu 4 silinder T24A kodenya, 2400 cc turbo hybrid, tenaganya 325,5 horsepower. Terus juga ada T24A non-hybrid, tenaganya hanya 277 horsepower. Sama ada mesin bensin yang ini legendaris, 2TR 2700 yang tenaganya cuma 160 horsepower. Terus juga ada yang diesel 2800 cc yang dipakai juga sama Toyota Fortuner. Ini ada dua lagi nih si diesel ini, ada yang salah satunya diberikan sistem kelistrikan 48 volt. Jadi keduanya bertenaga 201 horsepower dan punya torsi 500 Nm. Aston Martin ini merek kesukaan Mamang ya sebetulnya kalau Aston Martin. DBX 707 AMR 24 ya 24. Kan kalau Aston Martin itu punya tim balap ya, tim F1 yang sudah berlaga di beberapa tahun yang belakangan ini. Tiap tahun sebetulnya mereka mengeluarkan edisi khusus bertemakan F1 untuk mobil produksi massalnya. Di tahun ini Aston Martin meluncurkan edisi khusus DBX 707 AMR 24 Edition. Sampai-sampai pilihan warna untuk eksteriornya itu dari F1 juga, AMR 24 Aston Martin. Selain yang warna dari F1 itu ada juga nuansa hijau podium green, hitam glossy onyx black, dan putih mengkilap neutron white. Kaliper remnya itu warna hijau ya, khas Aston Martin Racing Green AMR Lime. Terlihat kontras dengan velg Fortis 23 inch, gede banget. Velg ini punya pilihan warna juga, ada warna abu-abu atau gloss black. Bentuk eksterior secara keseluruhan itu mirip DBX 707 edisi AMR 23 yang beredar di tahun lalu, di 2023. Jadi apa bedanya, Mang? Nah, ternyata di interiornya. Jadi kokpit AMR 24 ini dikemas dengan paket interior Inspire Sport yang tersedia dalam dua pilihan warna. Untuk warnanya ada hitam onyx black, terus pakai aksen list dan jahitan benang warna hijau lime. Bahkan sampai dudukannya ponsel itu buat smartphone dihiasi ornamen jahitan benang warna hijau lime. Terus di panel dashboardnya ada tulisan AMR 24. Terus sound systemnya dia pakai Bowers and Wilkins. Pokoknya dirancang sesuai dengan si interiornya di DBX 707. Mesinnya juga nggak ada perubahan sih. 4000 cc V8 twin turbo, tenaganya 697 horsepower. Transmisinya 9 speed wet clutch. Punya top speed 310 km per jam dan 0-100-nya cuma 3,1 detik aja. Buat yang suka Aston Martin kayak Mamang gitu ya, DBX 707 AMR 24 ini udah bisa dipesan. Pesannya di mana, Mang? Ke Aston Martin lah. Nah, ini dia. Masih ingat nggak sama BMW Z3? Jadi kami itu menemukan satu unit BMW Z3 ini, satu-satunya di dunia. Tapi ya kita kilas balik dulu deh. Kilas balik, kita lihat lagi ke belakang. Jadi Z3 itu lahir untuk mengisi pasar roadster ya. Makanya salah satu keunikannya Z3 ini dibuatnya di Spartanburg, Amerika Serikat. Lah, kok bukan di Jerman, Mang? Iya juga ya. Jadi pasar Amerika Serikat kan suka sama roadster. Lewat si Z3 ini, BMW ini pengen menghidupkan kembali kejayaan sosok roadster dan meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Z1. Namun dengan biaya produksi yang lebih masuk akal. Ya, supaya masuk budget lah. Nah, pengembangan si BMW Z3 ini itu dimulai dari tahun 91. Engineer-nya namanya Burkhard Huschel.
Dan desainernya Joji Nagashima ditunjuk untuk menggarap proyek ini. Jadi beberapa tahun sebelumnya, Pak Joji Nagashima ini pernah merancang bodi seri E36. Ya, walaupun orang Jepang, dia merancang mobil-mobil Eropa gitu. Jadi BMW Z3 ini pakai platform E36 atau E36. Bahkan untuk interior, dashboard sama as belakang rodanya ini dari E36. Wow, baru tahu memang. Jadi wajar aja kalau Z3 ini akhirnya menggunakan kode bodi E36 yang 7 ya, pengembangan 7. Jadi BMW Z3 ini resmi diluncurkan pada bulan September 95. Tapi yang satu ini, yang sekarang mau bahas adalah tahun 99. Jadi ceritanya BMW ini kan melakukan eksperimen, memasangkan mesin paling besar di mobil yang kecil pada saat itu. BMW Z3 pada saat itu, kecil juga. Malah diisi mesin V12. M73B54, 5400 cc punya BMW seri 7 E38. Coba mobil sekecil itu ditambahin mesin segede gaban. Terus udah mesinnya segede gitu, dipasangin transmisi manual 6-speed punyanya BMW seri 8 atau E31. Hasilnya, tenaganya adalah 326 horsepower dan torsinya 490 Nm. Gile. Mobil kecil gitu, pakai mesin gede, 0-100-nya 5,5 detik. Itu kenceng pada saat itu di tahun 99. Top speednya sampai 263 km per jam. Roadster itu kan sebetulnya enteng ya, hampir 1 ton atau kurang sedikit lah. Cuman kalau ini pakai mesinnya BMW seri 7 ini jadi 1,4 ton. Terus distribusi bobotnya juga jadi berat ke depan. Karena ruang mesinnya itu nggak diciptakan untuk V12, maka itu banyak masalah. Termasuk sistem pendinginannya. Dipakai jalan sebentar, overheat. Makanya pakai radiator yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Sayangnya, kita nggak di-endorse sama yang distributor radiator gitu. Jadi kita nggak bisa sebutkan radiator apa yang cocok untuk mobil Anda. Wih, masuk Kalau mau endorse di sini. Terus udah kacau kayak gitu ya. Si posisi bak oli mesinnya itu terlalu rendah, jadi sering mentok. Karena sifatnya ini eksperimen, jadi BMW nggak memunculkan mobil ini ke publik. Tapi baru diketahui tahun 2012, setelah 13 tahun berlalu, itu baru ketahuan, oh ternyata ada BMW seperti itu. Dan ini udah dipajang di museum BMW. VinFast VF5, ini menarik. Jadi ini adalah mobil elektrik yang baterainya disewa. Hah? Gimana mang ceritanya? Jadi di bulan Maret kemarin, VinFast E34 di bulan Juli ini meluncurkan VF5 secara resmi. Ya, udah bisa dibeli. Jadi mobil SUV compact ini punya harga 310 juta. Tapi itu ada tapinya. VinFast juga menawarkan program berlangganan baterai. Ya, itu baterainya bisa disewa. Ada beberapa plus dan minus. Menyewa baterai atau beli aja langsung, Mang. Ini bisa jadi pertimbangan menarik. Jadi tadi Mamang udah nyebutin harganya adalah 310 juta. Cuman kalau langganan baterai, harga mobilnya jadi 242 juta. Lumayan jauh, hampir 60 jutaan lebih. Jadi kalau sewa-sewa gini ya, kita nggak perlu takut khawatir baterainya itu akan berdegradasi karena akan selalu dijamin oleh VinFast gitu ya. Itu kelebihannya. Cuman kita harus bayar bulanan sesuai dengan jarak tempuh. Jadi tuh harga sewanya akan berpengaruh dari jarak tempuh. Kayak misalnya untuk jarak tempuh di bawah 1.500 km hanya sewa baterai 990.000 per bulan. Kalau di bawah 3.000 km biayanya 1,5 juta aja per bulan. Terus tapi kalau di atas 3.000 kilo biaya sewanya 2,4 juta per bulan. Oh begitu ya, ternyata dari jarak tempuh. Jadi speknya si VF5 ini itu punya motor listrik dengan kekuatan 70 kW atau sekitar 94 horsepower. Torsinya 135 Nm. Mobil ini punya baterai lithium, pakainya baterai lithium 29,6 kWh gedenya. Terus kalau ngisi 10-70% itu dalam 34 menit aja. VF5 juga itu punya garansi, jadi kendaraannya hingga 7 tahun.
atau 160.000 kilometer. Sesuai mana yang tercapai lebih dulu ya, udah pasti itu. Nah, kalau misalnya nggak sewa baterai gitu ya, baterainya digaransi sampai 8 tahun. Sekian berita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Jangan lupa untuk tekan tanda jempol sementara. Gimana? Jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel Motomobi, Om Mobi, dan Mes Mobi, berikut tanda loncengnya, dan sebarkan berita ini ke kakek, nenek, cucu, terus juga bayi yang baru lahir juga dikasih tahu. Nih ada Motomobi News nih. Wah. Sebelum diadanin langsung baca Motomobi News pokoknya. Dan juga jangan lupa untuk membaca artikel di mana tadi? Motomobi News. Motomobinews.id. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.